Selamat siang, untuk semester 2 kita bertemu lagi di mata kuliah etika dan profesi guru ya untuk mata pertemuan yang kedua. Oke, pertemuan kedua mengenai implementasi etika itu di bidang-bidang mana gitu ya. Oke, yuk seperti biasa absen di WA Group ya, nanti saya apa ya, kontrol ya siapa saja yang tidak masuk, siapa saja yang masuk dan mohon berikan alasan kenapa tidak hadir. Oke, ini ada implementasi etika ya di rumah, contohnya gitu kan. Karena di bidang manapun kita berada di manapun pasti kita akan membawa etika. Kita pasti akan membawa norma, pasti kita membawa adab. Jangan sampai kita apa ya, dicap dengan manusia-manusia yang tidak beradab, dicap dengan manusia-manusia yang tidak bernorma ya seperti itu. Ini ada etika di rumah. Ini saya bacakan saja ya contoh realnya karena saya yakin kalau misalnya sudah kita list gitu kan, buat contoh-contohnya pasti lebih dari malahan ratusan gitu kan implementasinya. Oke, yang pertama itu adalah menghormati kedua orang tua dan anggota keluarga seperti kakak atau adik. Ya, terus yang kedua adalah saling menghargai keputusan yang dimiliki oleh setiap anggota keluarga. Jadi kalau misalnya satu orang punya keputusan, you hargai karena itu sudah punya prinsipnya, sudah punya pemikirannya seperti apa gitu kan. Terus mendengarkan nasihat yang diberikan oleh orang tua, ya, karena kita posisinya sebagai anak. Tidak memotong pembicaraan saat iri orang tua sedang berbicara, ya, gitu kan. Saling membantu satu sama lain dalam menyelesaikan pekerjaan rumah. Terus yang selanjutnya adalah tidak mengedepankan ego masing-masing saat sedang mengutarakan pendapat. Karena saya yakin setiap orang itu punya punya ego sentrisnya masing-masing. Tapi saya yakin ketika kita sudah berhadapan dengan orang maya, ketika musyawarah atau demokratis gitu kan, kita harus menahan egonya supaya apa? Supaya visi misi kita sependapat gitu, satu jalur gitu kan seperti itu. Terus ini adalah etika di masyarakat, ya. Yang kedua adalah etika di masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan dengan cara tidak buang sampah, menjaga kebersihan, ya gitu kan. Terus ya bisa aja mengikuti pos ronda, gitu kan. Terus tidak mengambil hak ruang publik seperti memarkir mobil sembarangan, gitu. Terus tidak menyinggung ras, suku maupun agama, gitu. Tidak mementingkan ego saat menggunakan fasilitas publik, ya seperti merokok sembarangan atau merokok depan orang, gitu kan, menggunakan pakaian yang sopan atau rapi ketika berhadapan dengan orang lain atau ada menghadiri apa gitu kan. Terus tidak ugal-ugalan saat mengendarai kendaraan di jalanan umum, kan itu juga sama. Ketika kita berada di lingkungan masyarakat, kita harus mengedepankan etika, norma, adab kita itu seperti apa, supaya orang lain apa, respect kepada kita, supaya orang lain menghargai kita, supaya orang lain menghormati kita kan seperti itu. Kalau misalnya kita ingin dihormati oleh orang lain, kita pun harus menghormati orang lain. Nah, terus selanjutnya adalah eh, ini adalah apa lah saya? Oh, bukan. Ya, itu adalah etika di masyarakat, etika di rumah, gitu kan. Kalau misalnya etika di sekolah banyak ya Bu ya. Nah, kalau misalnya ada guru gitu kan, bagaimana cara kita memperlakukan guru gitu kan, ucapkan assalamualaikum gitu kan, tidak boleh membentak, menghardik gitu kan, atau misalnya tidak boleh mengolok-olok guru gitu kan, hormati guru sebagaimana mestinya, karena pada dasarnya guru kan memberikan energi atau ilmu kepada kita gitu kan. Nah itu sebetulnya banyak ya Bu ya, etika di segala bidang atau di segala tempat tuh banyak. Cuma saya eh, apa ya mengambil hal yang paling fundamental sekali, yaitu etika di rumah dan etika di masyarakat. Kalau misalnya etika di sekolah banyak lah ya, bagaimana kita membiasakan, menerapkan pembiasaan-pembiasaan itu kepada anak gitu kan, berharapnya anak pun sama gitu kan, punya etika kepada kita sebagai pendidik. Atau misalnya kita menerapkan etika kepada orang tua di sekolah gitu kan, sama kita berharapnya orang tua pun beretika kepada kita. Ya saling simbiosis mutualisme lah intinya seperti itu. Jadi kalau misalnya satu pihak ingin dihormati, ya udah pihak lain juga harus menghormati kita. Ya tidak bisa kita misalnya menghormati satu pihak tapi orang lain tidak menghormati kita. Intinya seperti itu ya. Intinya kita mau dimanapun, di tempat mana gitu kan, atau misalnya di waktunya kapan gitu tetap yang namanya etika, yang namanya norma, yang namanya adab itu harus kita bawa dalam keadaan apapun. Karena pada dasarnya yang namanya norma, yang namanya etika itu adalah mencerminkan sikap kita yang mencerminkan identitas kita itu seperti apa gitu gitu seperti itu ya. Untuk
semester 2 untuk pertemuan kedua ya, saya cukupkan, sekian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diterima, bisa paham gitu kan. Ya nanti kita ketemu lagi di pertemuan yang ketiga ya minggu depan insya Allah. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.